Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Gojali dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu network fundamental Cisco. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Materi pertama yaitu ada pengenalan jaringan komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengenalan jaringan komputer beserta fungsi-fungsinya ya. Pengenalan jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi efisien serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif ya. Kesimpulannya itu dari pengenalan jaringan komputer ini kita bisa memungkinkan komputer berkomunikasi secara efisien serta berkolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Ya, seperti itu tentang pengenalan jaringan komputer. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Implementasi jaringan komputer. Apa sih implementasi jaringan komputer itu? Jadi, si komputer satu ini akan terhubung ke komputer 2 dan bisa mengirim pesan dari komputer 1 ke komputer 2 ini ya teman-teman. Seperti itu, dan menggunakan kabelan atau kabel lain-lainnya seperti kabelan, dan masih banyak kabel lain yang bisa menghubungkan komputer 1 ini ke komputer 2. Oke. Nah, ini ya teman-teman contohnya. Di sini ada kabelan dan RJ45. Oke, teman-teman. Jadi seperti yang ada di sini. Di sini kan menggunakan kabelan. Contoh kabelan itu seperti ini ya. Warnanya sama aja, fungsinya sama aja. Cuman warnanya emang beda juga, gak apa-apa ya. Jadi ini ada warna kuning, warna biru, warna hijau, dan warna merah. Oke, kabelan itu singkatannya Local Area Network, bisa disingkat LAN. Oke, di sini ada RJ45. RJ45 ini untuk menghubungkan kabelan ya. Jadi kita kalau ada kabelan harus ada RJ45 buat menghubungkan komputer 1 ke komputer 2. Ya, seperti itu yang saya bisa jelaskan dari kabelan ini dan RJ45. Oke, mari kita lanjut ke materi yang ini ya teman-teman. Oke, materi yang ini itu ada dua komputer ya teman-teman. Anggap saja lah ini komputer 1 dan komputer 2. Komputer 1 dan komputer 2 ini terkoneksi dengan menggunakan WiFi ya teman-teman. Nah, kita lanjut ini ke contohnya ya teman-teman. Oke, di tengah ini yaitu namanya router ya teman-teman. Nah, ini contohnya komputer 1 sampai komputer 4 ini ya teman-teman. Itu dia akan saling terhubung ya, komputer 1 sampai komputer 4 itu. Nah, teman-teman, caranya seperti apa? Untuk yang Ether 1 ini, kita ya teman-teman, kita colokkan teman-teman ke router yang ini ya teman-teman. Router itu ke router ini ya teman-teman. Routernya itu ada 5 ya teman-teman, yaitu Ether 1 sampai Ether 5 ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, untuk pencolokannya yaitu menggunakan RJ45 ini. Langsung saja ini ya teman-teman. Langsung saja di sini teman-teman colokannya nah ke sini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang bisa. Oke, di sini saya cuma bisa menyampaikan sampai sini ya. Mari kita di sini saya akan melakukan praktek sedikit ya secara virtual di aplikasi Cisco ya. Nah, kita cari yang namanya itu switch ya. Nah, di sini. Nah, ini switch kita taruh sini aja. Nah, lalu kita membutuhkan yaitu PVC ya.
kita taruh saja sini PVC 1 dan PVC 2. Nah, jika sudah seperti ini, maaf ya, ini namanya masih PC1 dan PC3, nanti saya akan ubah ya namanya. Ya, di sini kita memerlukan yaitu kabel ya untuk menghubungkan switch ke PC1 dan PC2. Nah, di sini ada banyak kabel ya, yaitu ada Oxtal, serial DTE, serial DCE, Coaxial, PON, multi mode fiber, single mode fiber, crossover, over training, konsol, dan automatikal. Nah, di sini kita menggunakan kabel automatikal ya untuk menghubungkan switch ke PC1 dan ke PC2 ya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk menghubungkan PC1 ke PC2 kita harus menggunakan IP ya. Kan ini cuma terhubungnya ke dari switch ke PC1. Nah, dan ke PC2. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya itu IP ya. IP address. Nah, kita membutuhkan alamat IP address ya untuk menghubungkan si PC1 ini ke PC2 ini agar bisa terkoneksi. Nah, kita harus diwajibkan untuk mengetahui alamat IP address PC1 dan PC2. Nah, kita masukkan dulu alamat IP address yang pertama ya, 192.168.1.1. Ini untuk untuk alamat IP address yang PC1 ya teman-teman. Kita langsung saja ke alamat IP address yang kedua. Masih sama, cuman agak beda ya akhirannya, 192.168.1.1. Maaf ya teman-teman, .2. Nah, ini ya untuk alamat IP address PC2 ya teman-teman. Nah, jika kita sudah mengetahui alamat IP address untuk PC1 dan PC2, nah di sini kita pencet ini, kita langsung ke desktop dan masukkan IP address yang tadi ya di IP port 4 ini. Nah, itu tadi yang pertama alamat IP address-nya itu 192.168 dan 1.1. Nah, untuk di bawah ini untuk subnet max kita klik saja ya, dan juga sudah ada ya. Nah, lakukan seperti sama PC22 ini ya, ke desktop, IP configuration. Nah, kita lalu masukkan seperti tadi ya, untuk kita masukkan alamat IP address yang untuk PC2 ya teman-teman, 198.1.2. Nah, kita klik saja. Oke, kita sudah seperti ini. Sudah ada ya teman, ini sudah bisa terkoneksi antara PC1 dan PC2 nya ya teman-teman. Oke teman-teman, hanya bisa saya jelaskan, hanya saya bisa praktekkan sampai sini. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu ini, timeline. Oke, di sini saya nanti akan menjelaskannya dari 1 sampai 16 ini di video berikutnya teman-teman. Nah, di timeline itu ada 16 ya teman-teman. Yang pertama itu network fundamental, kedua IP address dan subnetting, ketiga networking model, keempat pengenalan dan basic disco, kelima pengenalan switch, keenam VLAN dan trunking, ketujuh menghubungkan antara VLAN, kedelapan remote access, kesembilan VLAN trunking protocol, ke-10 port security, ke-11 spanning tree protocol enter channel, ke-12 staging routing, ke-13 dynamic routing EIGRP, 14 dynamic routing OSPF, ke-15 dynamic routing BGP, ke-16 access control list. Nah, saya di sini masih menjelaskan network fundamental ya untuk materi yang pertama. Nanti untuk IP address dan subnetting dan lain-lainnya akan dijelaskan pada video berikutnya ya teman-teman.
Oke teman-teman, mari kita lanjut ke materi lanjutan ya. Nah, di sini teman-teman yaitu ada kabel, ini router. Nah, ini untuk penggambaran konfigurasi Cisco ya teman-teman. Nah, di sini ada komputer. Nah, jadi buat untuk menyalakan konfigurasinya kita menggunakan RJ45 ya. Tuh, kita masukkan ke komputer ini dari router ini lalu colokan ke si komputer ini. Nah, untuk laptop ada juga ya yang laptop. Nah, untuk laptop ini menggunakan RJ45 ya. Ini ya contohnya nih. Ini ya. Menggunakan RJ45 ya teman-teman untuk komputer. Nah, jadi si komputer ini harus menggunakan RJ45 untuk mencolokannya ke router ini ya teman-teman. Saya di sini cuma ada gambar komputernya ya. Jadi seperti itu saja yang saya bisa jelaskan. Mari kita langsung saja praktek ke Cisco-nya lagi ya. Maaf ya teman-teman, ini belum dihapus. Kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu. Sabar ya teman-teman. Ini penghapusan dulu. Nah, jika sudah terhapus seperti ini, kita membutuhkan yang namanya itu ini ya, router ya. Nah, sudah ada nih routernya. Lalu kita harus menggunakan switch juga ya teman-teman. Kita contohkan seperti ini saja ya. Dan menggunakan di sini PC ya, atau disebut komputer ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman kita sama juga ya seperti yang tadi menggunakan kabel otomatis saja ya untuk menghubungkan. Nah, oke teman-teman, ini ya untuk tahapan dasarnya seperti ini ya contohnya ya untuk virtualnya ya. Kalau di lapangan itu si router ini bentuknya tidak bulat ya teman-teman. Nah, di si router ini bentuknya seperti ini ya. Maaf. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita sudah diperdekat. Nah, bentuknya seperti ini nih kabelnya tuh nih. Ini ke si ini si switch, di switch ke router ini. Dari ini juga bisa ya dari yang komputer tadi ya yang PVC itu ya. Kita teman-teman kita coba ya di sini menambahkan ini ya apa sih? Bukan komputer ya. Di sini kita coba menambahkan laptop ya. Nah, kita coba ke Logica lagi ya untuk menghubungkannya. Rumah ya teman-teman ini terlalu jauh. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, nah, kita menggunakan ini ya kabel otomatika masih ya kayak si router ini ke switch, si switch ke PC ke PC ini masih menggunakan kabel otomatika ya. Maaf teman-teman. Maaf ya. Nah, nah itu ya. Kita coba lihat di PC-nya lagi. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman di si router ini. Nah, ke laptop ini sudah terhubung ya teman-teman tuh. Jadi, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, seperti itu tuh sudah terhubung ya kebanyak ke ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur berbicara. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.